Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Gita Nafati Robani, dan rekan saya. Saya Siva Hirunisa. Kali ini kami akan menjelaskan tentang analisis sintesis. Apa sih analisis sintesis itu? Nah, analisis sintesis ini terdiri dari dua kata, yaitu analisis dan sintesis. Nah, analisis adalah proses memecah atau menguraikan suatu objek, konsep atau masalah menjadi bagian-bagian kecil untuk memahami hubungan antar bagian tersebut. Sedangkan sintesis adalah proses menggabungkan berbagai informasi, konsep, atau bagian kecil menjadi satu kesatuan yang baru dan lebih bermakna. Nah, sedangkan analisis sintesis ini adalah metode berpikir yang menggabungkan kedua pendekatan, yaitu memecahkan suatu objek atau masalah ke dalam bagian yang kecil atau analisis, kemudian menyusun kembali bagian-bagian tersebut menjadi suatu pemahaman yang utuh atau sintesis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya ada indikator analisis sintesis. Ada mengidentifikasi bagian-bagian utama dari suatu konsep masalah atau Nah, kemampuan ini berkaitan dengan mengenali elemen kunci dari suatu yang dipelajari. Misalnya konsep matematika seperti matriks. Nah, yang kedua, membedakan fakta dari opini dalam suatu informasi. Yang ketiga, menjelaskan hubungan sebab akibat dalam suatu fenomena, yaitu memahami bagaimana suatu peristiwa itu menyebabkan akibat tertentu, misalnya fenomena sosial seperti kemacetan lalu lintas. Yang keempat, membandingkan dan menemukan perbedaan serta persamaan antar konsep. Nah, kemampuan ini berguna untuk memahami hubungan antara dua hal dengan melihat kesamaan dan perbedaannya. Yang terakhir, yang kelima, yaitu mengorganisasikan informasi berdasarkan kategori atau pola tertentu. Misalnya, dalam sejarah, yaitu mengelompokkan peristiwa berdasarkan periode waktu atau zaman prasejarah, zaman kerajaan, dan zaman modern. Selanjutnya ada indikator sintesis atau menyintesis, yaitu yang pertama, menggabungkan berbagai informasi menjadi satu pemahaman baru. Nah, kemampuan ini melibatkan mengumpulkan berbagai sumber informasi, menghubungkannya, dan membentuk wawasan atau pemahaman yang lebih luas lagi. Nah, yang kedua, menciptakan solusi atau gagasan baru berdasarkan informasi yang ada. Misalnya dalam teknologi, mengembangkan aplikasi untuk mempermudah pembelajaran online berdasarkan tantangan yang dihadapi siswa dan guru. Nah, yang ketiga, merancang strategi atau produk yang inovatif. Nah, keterampilan ini melibatkan perencanaan dan pengembangan sesuatu yang belum pernah ada atau perbaikan dari yang sudah ada. Misalnya dalam pendidikan, yaitu merancang metode pembelajaran interaktif berbasis game untuk meningkatkan pemahaman siswa. Nah, yang keempat, menyusun laporan, ringkasan, atau argumentasi yang korehen dari berbagai sumber, yaitu kemampuan ini melibatkan mengorganisasikan informasi dari berbagai sumber secara sistematis sehingga mudah dipahami dan memiliki alur yang logis. Nah, yang kelima, yang terakhir, yaitu membuat kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang dilakukan. Selanjutnya ada tujuan analisis sintesis. Nah, analisis ini bertujuan untuk membantu seseorang memahami suatu konsep, informasi, atau masalah dengan lebih mendalam melalui pemecahan dan penguraian elemen-elemennya. Sedangkan sintesis bertujuan untuk menggabungkan berbagai informasi, gagasan, atau konsep untuk membentuk pemahaman yang lebih komprehensif atau kreatif. Nah, jadi tujuan utama analisis sintesis itu adalah mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dan menciptakan solusi atau konsep baru yang lebih baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Izin melanjutkan, yang selanjutnya itu ada contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari, yang mana di sini kami mengambil kasus seorang siswa mendapatkan nilai rendah dalam ujian matematika. Yang pertama, pastinya siswa menganalisis mengapa dia bisa mendapatkan nilai rendah. Dengan cara yang pertama, pasti siswa tersebut memeriksa soal-soal yang salah yang ia kerjakan. Kemudian siswa tersebut mengevaluasi dirinya sendiri bahwa dirinya menyadari kurangnya latihan soal sehingga mendapatkan nilai rendah pada ujian matematika. Dan juga siswa tersebut menganalisis bahwa
siswa tersebut sering terdistraksi dalam belajar sehingga dalam ujian matematika ia kurang fokus dan mendapatkan nilai rendah. Dari analisis yang siswa tersebut dapatkan, maka dapat disimpulkan atau sintesisnya, yaitu yang pertama, siswa tersebut akan mengerjakan lebih banyak latihan soal, yang mana dengan mengerjakan banyak latihan soal nantinya siswa tersebut akan terbiasa dalam mengerjakan ujian matematika. Yang kedua, belajar di tempat yang tenang. Kalau tadi siswa tersebut menganalisis bahwa dia sering terdistraksi saat belajar, maka sintesisnya siswa tersebut harus belajar di tempat yang tenang. Yang ketiga, siswa tersebut harus membuat jadwal belajar yang terstruktur, sehingga hasil yang diharapkan nanti nilai ujian akan meningkat setelah menerapkan solusi. Nah, dari contoh kasus ini dapat disimpulkan bahwa analisis ini membantu untuk menemukan masalah, sedangkan sintesisnya itu untuk menyusun solusi. Selanjutnya itu ada hubungan analisis dan sintesis. Analisis ini membantu dalam menemukan dan memahami masalah secara mendalam, sementara sintesis digunakan untuk menyusun solusi dari hasil analisis tersebut. Kedua proses analisis sintesis ini membentuk suatu siklus berpikir tingkat tinggi yang memungkinkan seseorang untuk mengevaluasi situasi dengan baik dan menciptakan solusi yang efektif. Adapun keterhubungan antara analisis dan sintesis, yang pertama, sintesis itu harus membutuhkan analisis, yang mana seseorang sebelum menyusun suatu konsep atau gagasan baru pastinya harus memahami terlebih dahulu bagian-bagiannya melalui analisis. Yang kedua, analisis tanpa sintesis itu tidak lengkap, dimana jika kita hanya menganalisis tanpa melakukan sintesis, yang artinya informasi yang diperoleh akan tetap terpecah-pecah dan sulit diterapkan dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, digunakan dalam pemecahan masalah. Dalam ilmu pengetahuan, matematika, atau bidang lainnya, analisis digunakan untuk memahami masalah, sedangkan sintesis digunakan untuk menemukan solusi dan menyusun konsep baru. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.